Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai generative design. Nah, di mana intinya kalau generative design itu adalah eh, suatu fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah desain yang biasanya tergantung dari batasan atau constraint yang nanti akan di-generate untuk memenuhi desain requirement-nya. Biasanya untuk generative design itu nanti akan menghasilkan banyak opsi, dan nanti kita akan bisa memilih opsi mana yang paling optimal berdasarkan desain requirement-nya ataupun constraint-nya. Biasanya untuk constraint-nya itu bisa berupa dari material, kemudian proses manufaktur, kemudian lagi dari masanya yang diinginkan atau kekakuannya, kemudian dari safety faktornya juga. Nah, untuk generative design itu ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Ini yang penting itu adalah design space, di mana design space nanti adalah sebuah komponen atau bodies yang nanti akan menentukan dari hasil rancangan yang di-generate. Jadi untuk yang pertama itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada namanya Precise Geometry. Kemudian yang kedua ada Obstacle Geometry. Kemudian yang ketiga ada Starting Shape. Untuk Starting Shape ini sifatnya opsional, jadi tidak harus ada. Nah, untuk yang pertama yaitu Precise Geometry. Untuk Precise Geometry ini fungsinya adalah sebuah geometri yang digunakan sebagai nanti bentuk akhir dari proses generate-nya. Sebagai contoh, kalau di sini ya, itu yang warnanya hijau ini. Jika proses geometri kita set seperti ini, nanti hasilnya juga akan hasil akhirnya dari proses generate itu akan seperti proses geometri yang kita tentukan. Seperti ini juga yang bawah ini, nanti hasilnya juga sesuai dengan proses geometri yang kita tentukan. Dan yang kedua adalah Obstacle Geometry, di mana Obstacle Geometry ini fungsinya adalah sebagai seperti merepresentasikan empty space atau ruang kosong. Jadi bagian yang harus dihindari dari komponen yang nanti di-generate. Nah, untuk sebagai contoh, untuk contoh satu ini ya, ketika kita tentukan obstacle geometrinya seperti ini, nanti maka hasilnya juga nanti untuk bagian obstacle geometri nanti akan kosong atau dihindari dari bentuk komponen hasil generate. Sebagai contoh lagi, di sini ada wheel, ini sebagai obstacle geometry. Ketika kita generate, nanti hasilnya juga sama. Hasil komponen yang terbentuk nanti akan menghindari bagian yang kita set sebagai obstacle geometry seperti ini. Jadi di bagian wheel ini nanti dia akan dihindari. Beda halnya dengan contoh yang kedua ini. Jika untuk wheel-nya tadi tidak kita set sebagai obstacle, maka nanti hasil dari proses generate-nya itu seperti ini. Jadi dia akan melewati bagian ini, bagian wheel-nya, karena di bagian wheel ini tidak kita set sebagai obstacle geometry. Nah, contoh seperti ini nanti mempengaruhi ya, jadi mempengaruhi fungsi. Jadi kalian harus bisa menentukan apakah kita set sebagai obstacle atau tidak. Jadi kalau sebagai contoh ini, ketika kita akan membentuk sebuah arm seperti ini, kalau kita tidak atur untuk obstacle geometry pada wheel-nya, nanti ketika kita generate hasilnya seperti ini, maka untuk wheel-nya nanti tidak bisa dipasang. Nah, untuk yang ketiga itu ada starting shape, di mana untuk starting shape ini biasanya digunakan sebagai pembanding ya, atau istilahnya acuan untuk dari bentuk akhir dari rancangan yang di-generate nanti. Jadi ketika kita set starting shape seperti ini, nanti maka hasilnya akan menyerupai starting shape yang setelah kita tentukan. Dan untuk starting shape itu aturannya harus kontak atau bersentuhan dengan precise geometry seperti ini, tidak boleh terpisah. Oke, kira-kira itu ya
ada 3 geometri penting yang harus kita pertimbangkan ketika kita melakukan generative design simulation seperti ini. Jadi ada pressure geometry, obstacle geometry, dan starting shape. Oke, untuk lebih memahami tentang generative design, kita coba untuk menyelesaikan study case yang pertama ini ya. Jadi di sini ada study case mengenai komponen atau produk GE engine bracket ini. Nah, di sini ada initial design atau desain awalnya itu seperti ini. Untuk GE bracket ini dengan material titanium 6Ai4V ini. Nah, dari initial design ini untuk masanya adalah 4,524 pound ya di sini. Nah, untuk manufacturing metodenya pakai 3D printable atau additive manufacturing, dan untuk safety factor minimumnya adalah 2. Nah, untuk load conditionnya seperti ini. Jadi untuk ada 4 ya untuk load case-nya. Yang pertama itu dia arahnya vertikal di bagian sini ya, 2 lubang pin ini itu arahnya vertikal dengan besaran 8.000 pounds force ya di sini. Kemudian untuk load case kedua itu arahnya horizontal ke sana, letaknya sama ya dengan besar 8.500 pound. Dan untuk load case yang ketiga itu arahnya miring ya dengan sudut 42 derajat diukur dari vertikal, itu besarnya adalah 9.500 pound. Kemudian untuk load case keempat itu dia statik torsional ya, jadi diputar seperti ini, seperti ini dengan besar 5.000 pounds. Nah, untuk constraint-nya itu berada di keempat lubang di sini ya, 1, 2, 3, 4 ini. Dia constraint-nya fix di keempat lubangnya. Nah, ini adalah inisial desainnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Dengan material titanium ini dia masanya 4,524 pounds. Nah, nanti coba kita lakukan simulasi yang menggunakan generative design dari model yang sama, tetapi kita tidak memakai ini ya, initial design, tapi kita gunakan load condition yang sama persis seperti ini. Nanti untuk hasil rancangannya dari generative design ini seperti apa, nanti kita bandingkan dengan initial design ini. Kita bandingkan masanya ya. Nah, untuk generative design nanti kita atur untuk desain parameternya. Untuk yang pertama adalah ini objective and limits. Untuk objektifnya kita atur minimum mass ya, atau minimize mass. Jadi masanya kita minimalkan supaya hasilnya nanti lebih kecil dari initial desainnya. Kemudian safety faktornya sama dengan initial design yaitu 2. Kemudian untuk manufacturing, nah di sini ditentukan 3D printable ya. Di printable ini kalau di generative design kita bisa pakai aditif ini, additive manufacturing dengan overhang angle 50 degree atau derajat dengan minimum thickness adalah 0,05 in. Jadi kalau di additive manufacturing itu kalau misalkan sebagai contoh itu 3D printer itu ya, kalau materialnya plastik itu pasti ada minimum thickness tergantung dari besar nozzle yang mengeluarkan material plastiknya berapa. Nah itu nanti sebagai minimum thickness-nya. Jadi tidak bisa lebih kecil dari itu jika memang nozzle-nya minimal sebesar itu ya. Nah di additive manufacturing juga sama ya. Kalau kita ada bahan metal nanti juga ada minimum thickness-nya. Jadi kita atur seperti ini. Kemudian kita tambah ya untuk manufacturing, kita tambah untuk unrestricted ini. Untuk unrestricted ini tidak ada batasannya. Oke, dan untuk tadi materialnya kita samakan ya, kita pakai titanium 6Ai4V ini ya. Ini kita tambah lagi 2 material stainless steel 440C dan steel IC 104530
Qt ini. Nah, ini nanti sebagai opsional aja, kita tambah aja, nanti kita lihat hasilnya seperti apa dengan material yang berbeda. Untuk sintesis settingnya kita pakai normal resolution. Jadi untuk sintesis setting ini fungsinya untuk ini ya, kayak apa, mempengaruhi nanti hasilnya. Semakin bagus nanti resolusinya, hasilnya juga nanti akan semakin bagus. Kalau resolusinya coarse, kasar, nanti hasilnya juga semakin kasar. Jadi kita pakai tengah-tengah saja, kita pakai normal. Karena kalau kita pakai tinggi nanti untuk solve-nya nanti lama. Oke, untuk precision region-nya, precision geometrinya itu nanti untuk bagian biru ini. Bagian biru ini karena nanti di sini kita gunakan atau kita pasang untuk fastener-nya di sini ada 4, maka kita atur precision region-nya seperti ini supaya nanti hasilnya juga seperti ini. Dan yang kedua, untuk precision region-nya itu bagian yang sini, yang pinnya ini juga sama. Di sini harus ada lubangnya. Nah, ini ada lubangnya supaya nanti di sini bisa dipasang pin. Oke, kemudian untuk obstacle, ini typo ya. Obstacle geometri itu adalah komponen yang berwarna merah ini. Jadi yang pertama itu yang ada lubang ini, kita sebagai obstacle supaya di situ ada lubang, tidak tertutup. Kemudian di sini juga di pin ini juga harus ada lubangnya. Kemudian di sini yang setengah lingkaran, setengah silinder ini sama ya untuk mewakili ini ya. Ini ada bagian yang miring seperti ini ya. Itu. Kemudian yang bawah ini untuk flat, bagian datar bawah ini, supaya hasilnya bagian bawah itu flat. Nah, ini adalah fungsi obstacle geometri. Nah, di study case ini nanti untuk geometri ini sudah kita tentukan ya, jadi gampang. Nah, untuk misalkan kalian punya study case sendiri, kalian harus bisa tentukan sendiri, harus bisa desain sendiri untuk obstacle-nya dan precision geometrinya. Jadi kalian harus bisa tentukan sendiri. Kalau di contoh ini sudah disediakan, jadi kalian tinggal pilih nanti. Oke, untuk starting shape-nya kita tidak pakai ya, karena kita tidak mau hasilnya seperti ini ya, mirip ini, tapi kita mau hasil yang baru, benar-benar berbeda. Dan untuk struktural constraint-nya atau ini ya, di bagian 4 ini ya constraint-nya, kita pakai bagian ini ya, surface luar ini ya, 4, 1, 2, 3, 4 dengan tipenya fix. Untuk aksisnya yang kita kunci nanti tiga-tiganya X, Y, dan Z, targetnya 4 ya, 4 face, yaitu bagian face luar ini, bagian silinder luar. Oke, kemudian yang terakhir untuk load conditionnya kita samakan dengan ini ya. Yang pertama itu arahnya vertikal dengan besaran 8000 pounds. Nah, yang pertama itu ini ya, vertikal di bagian pinnya ini. Jadi kita pilih dua face ini, arahnya vertikal. Nanti kita pakai structural load, tipenya force, direction type-nya vektor ya, supaya kita bisa atur arahnya. Kita pakai vektor, jadi vektor nanti kita pakai vektor atau aksis Z, arahnya ke atas dengan besaran 8000 pound force. Targetnya pastikan dua face ini. Oke, kemudian load case kedua itu arahnya ke sana ya, horizontal dengan besaran 8500 pound force. Nah, ini bagian sini untuk targetnya sama ya, di bagian dalam pin ini dua face ini, pastikan dua face, arahnya ke sana. Kalau vektor di sini arahnya Y ya, kalau arahnya keluar sini nanti minus. Jadi pastikan arahnya sama dengan di model di study case ini. Untuk arah minus plusnya itu hanya arah saja di sini. Jadi kalau plus nanti arahnya ke sana, minus arahnya ke sana. Jadi ini kita bisa sesuaikan nanti. Kalau arahnya ke sana itu minus atau plus. Nah, di sini kita coba minus ya, minus 8500 pounds. Oke, kemudian untuk load case ketiga itu arahnya ke sana ya, agak miring ke sana dengan sudut 42 derajat dengan besaran 9500. Nah, untuk arah miring seperti ini kita harus konversi dulu ya ke arah X dan Z ya, atau Y dan Z ya, kita tahu di modelnya itu sisi ke sini itu X atau Y. Nah, untuk contoh ini itu
Y ya, ternyata Y. Jadi harus kita konversi ke arah Y dan arah Z. Jadi kita tidak bisa atur miring seperti langsung, tapi kita harus konversi berapa besaran resultan gaya ke arah sana dengan sudut 42 derajat itu resultan 9500, untuk arah Y-nya berapa, X-nya berapa. Nah, di sini setelah dihitung itu arahnya supaya dia miring seperti ini dengan besaran tadi 9500, maka untuk Y-nya itu besarnya 7060 pounds. Dan untuk Z-nya itu besarnya 6357 pounds. Nah, ini kita cari resultannya nanti sama hasilnya dengan study case di sini 9500 pounds. Bisa miring ke sana. Oke, kemudian untuk load case keempat itu statik torsional ya. Jadi dia statusnya seperti ini dengan besaran 5000 pounds. Nah, untuk mengkonversi dari torsi ke force seperti ini ya, kita bisa atur seperti ini ya. Jadi kita arahnya ke sana dan arahnya ke sana. Jadi ini seperti itu, seperti ini. Nah, untuk konversi dari torsional force tadi yang besarnya berapa tadi, 5000 ya, itu ketemu hasilnya itu 1400 pounds. Jadi nanti kita atur di load case keempat nanti untuk phase yang pertama ini arahnya ke sana dengan besaran 1400 pounds. Pastikan targetnya satu ya. Nanti kita satu-satu, jadi ada dua force. Yang pertama arahnya ke sana, kedua arahnya ke sana, sebaliknya plus 1400 force sama. Artinya pastikan satu phase. Oke, jadi seperti itu. Nah, nanti kita generate dan kita lihat hasilnya dengan material yang sama dan untuk manufacturing proses sama, minimal satu faktor sama, nanti berapa masanya kita bandingkan. Oke, langsung saja kita buka softwarenya, kemudian kita buka untuk komponennya. Kalian bisa ambil komponen ini di basic training, kemudian generative design, kalian cari GE engine bracket ini atau GE bracket ini dan kalian buka. Jangan lupa di save as dulu sebelum di simulasi. Nah, oke. Setelah kalian buka seperti ini ya, jangan lupa di save as. Kita save as dulu. Oke, kemudian kita masuk ke workspace generative design di sini. Nah, kemudian kita atur untuk desain parameternya. Oke, yang pertama kita atur ini objective and limitnya. Di sini ada generate ya, kemudian di sini ada desain kriteria dan objektif. Nah, ini kita pilih minimize mesh, kemudian safety faktornya kita atur 2 ini, yang kita oke. Dan yang kedua manufacturing ya. Untuk manufacturing di sini di bawahnya objektif ini manufacturing kita pilih ini ya, unrestricted, kemudian additive manufacturing. Nah, ini kalian uncheck untuk manufacturing method yang lainnya. Milling ini kita uncheck, ini pastikan uncheck tiga-tiganya ini. Jadi ini nanti juga kalian misalkan mau menyelesaikan sebuah study case tertentu ya, kalian harus sesuaikan nanti proses manufakturnya apa, kalian harus sesuaikan di sini ya. Kalau misalkan CNC milling ya kalian cek ini, kalau 2D axis cutting ya ini die casting ya kalian pilih sesuaikan. Nah, kemudian kita atur untuk offering angle-nya 50, ini 50. Kemudian untuk minimum thickness-nya adalah 0,05 inch. Nah, ini kita atur dulu ya untuk satuannya di sini supaya kita pakai satuan US ya, inch. Ini pounds, ini pound force, ini inch. Oke, kemudian kita kembali lagi ke sini manufacturing. Nah, ini kita isi 50, baru ini kita uncheck lagi ya, ini 50.
ini 0,05. Oke, kemudian untuk orientasinya pastikan Z plus ya. Ini orientasi ini kalian lihat di sini ya. Z plus itu artinya ketika kita ibaratnya kalau kita ngeprint 3D ya, 3D printer itu arahnya dari posisi Z ini ya. Oke. Nah, kita oke. Nah, setelah itu untuk study material kita atur. Nah, ini material, study material. Oke, nah ini di sini ada aluminium, ini kita delete dulu. Nah, kemudian kita tambah sesuai dengan studi. Titanium 6Ai. Nah, ini kita klik kanan, add to all method. Kemudian kita tambah lagi stainless steel 440C. Nah, ini stainless steel C ini ya. Ini kita klik kanan, add to all method. Dan terakhir steel IC 1045. Ini 390 QT. Nah, ini klik kanan, add to all method. Nah, pastikan 3 material itu sudah ada di ini ya, material inti study ini ya, dan kita close. Nah, kemudian setelah itu untuk sintesis settingnya kita atur. Nah, di study setting ini ya. Nah, ini pastikan dia normal ya, normal di tengah-tengah. Ini kalau tidak ada, ini kita kira-kira cari tengah-tengah sini ya. Dan oke. Nah, ini semakin fine, nanti hasilnya semakin bagus, cuman prosesnya lama. Makin coarse, ini nanti hasilnya jelek, tapi dia cepat ya untuk generate-nya. Nah, kita ambil tengah-tengah saja, oke. Nah, kemudian yang selanjutnya kita atur untuk ini ya, preset geometry. Nah, kita masuk ke design space ini. Nah, kemudian kita pilih preset geometry. Nah, kita pilih bodinya ini 1, 2, 3, 4 dan 5 ini ya, bagian pin tengah ini ya. 6 ya, sorry, ini ada 2 pin tengahnya ini, ringnya ini. Nah, ini jadi ada 6 body dan kita oke. Oke, kemudian kita atur lagi untuk obstacle geometrinya, itu yang berwarna merah ini ya, berarti semua selain yang preset geometry. Nah, ini dan oke. Dan untuk starting shape-nya non ya. Dan langkah selanjutnya kita atur untuk constraint-nya, itu di bagian luar ini ya, permukaan luar silinder ini fix di semua aksis. Constraint, scroll constraint, kemudian pilih tipenya fix, targetnya kita pilih ini 4 ini, kemudian aksisnya 3-3-nya dan oke. Kemudian kita atur untuk load case nya, ada 4 load case.
Oke, kita buat dulu untuk load case yang pertama, struktural load. Nah, targetnya adalah di sini ya, di bagian dalam ringnya ini ya. Nah, ini kita supaya seleksinya gampang, kita matikan dulu pinnya. Nah, ini supaya kita bisa seleksi, kita pilih untuk surface bagian dalam ini. Kemudian untuk tipenya ini vektor, pastikan vektor. Kemudian untuk arahnya itu arah ke atas ya, 8000 force. Ke atas itu set ini kita isi 8000. Nah, ini pastikan arahnya vertikal ya, kalau kita lihat dari sini. Nah, ini vertikal, oke. Nah, kita oke. Nah, ini karena keempat constraint ini sama ya letaknya ya. Supaya lebih cepat kita copy aja, nanti tinggal kita ubah untuk besarnya sama arahnya ya. Di sini kalian masuk ke load case, kemudian bagian load. Nah, ini kalian pilih load ini, kalian duplicate, kalian copy ya, kemudian kalian paste. Sorry, bukan di load sini tapi di load case ini ya. Ini kita clone load case ini ya. Jadi ada load case nya ada 4 nanti. Ini kita clone lagi sebanyak 3 kali. Nah, jadi ada 4 load case seperti ini ya. Nah, untuk load case kedua bagian loadnya ini, bagian force-nya ini kita edit. Nah, ini arahnya kita ganti sesuai load case yang kedua. Ini arahnya vertikal ke sana ya, pastikan arahnya ke sana. Itu besarnya 8500 pounds. Jadi arahnya ke sini ya, sini. Itu tadi kalau di sini itu FY ya, dengan besaran minus FY. Di sini ini kita nolkan dulu. Nah, di sini minus 8500. Kita cek lagi 8500, oke. Oke. Kita cek di sini. Sorry. Case kedua ini ya. Nah, ini. Kalau kita aktifkan maka akan muncul ini ya. Kalau ini kita aktifkan muncul ke sana ya. Oke, kemudian untuk load case ketiga di sini di bagian force ini kalian edit. Ini kita aktifkan load case ketiga ya. Nah, ini di force ini kita edit. Nah, di sini untuk yang FY itu 7060. Nah, kita atur FY nya 7060. Kemudian untuk FZ nya 6357. 6357. Nah, ini kalau kita lihat arahnya salah ya, ke sana ya. Nah, harusnya kan arahnya ke sana. Berarti ini kita ubah untuk arah Z nya benar, Y nya ya, ini minus berarti ya. Nah, sana ya, pastikan arahnya benar ya. Nah, ke sini sesuai dengan ini. Nah, ini arahnya keluar sana ya. Berarti ini tadi salah ya, kalau plus ya, FY nya harusnya minus ya, ke sana. Atau disesuaikan aja nanti ketika kalian cek, pastikan arahnya ke sana. Plus minusnya kalian sesuaikan. Nah, pastikan arahnya ke sana. Nah, ini sudah oke. Kemudian untuk load case keempat kita aktifkan. Kemudian di bagian loadnya, di bagian force-nya kita edit. Kemudian kita delete untuk face-nya ya. Kita pilih 1. Di sini arahnya ke sana ya.
itu untuk yang pertama arahnya ke sini, keluar sana ya, arahnya 1400, EV nya minus 1400. Kita coba, ini kita nolkan. Apakah benar arahnya? Ini sudah oke, benar kan, kita oke. Nah, ini kita tambah lagi untuk force-nya. Di sini nah, ini untuk arahnya, tipenya ini ya, arahnya ini 1400. Nah, ke sana kita cek lagi, 1400 ke sana, oke. Nah, kita oke. Nah, setelah semuanya selesai kita setting, baru setelah itu kita solve. Nah, sebelum kita solve, pastikan dulu ya, kita pre-check dulu. Nah, di sini ada peringatan bahwa ada komponen yang masih tersembunyi atau yang tadi kita hide. Nah, ini kita nyalakan dulu. Nah, baru kita pre-check lagi. Nah, ini sudah hijau ya, berarti ini sudah bisa kita solve. Nah, setelah itu kita solve atau kita generate. Nah, ini kalian tunggu ya sampai hasilnya selesai. Nah, kita generate dulu. Ini untuk pastikan untuk akunnya education ya. Kalau tidak education nanti dia menggunakan cloud credits. Nah, ini kalau kita pakai education ini free ya. Jadi pastikan akunnya pakai education version. Nah, setelah itu baru kita generate. Nah, tunggu sampai hasilnya selesai. Nah, di sini kalian bisa close ya. Selama proses berlangsung, di sini kalian bisa lihat nanti hasilnya itu ada thumbnailnya. Nanti kelihatan prosesnya. Ini kita close dulu. Ini juga kita close. Nah, di sini nanti kita lihat prosesnya. Nah, ini hasilnya sudah mulai kelihatan. Tunggu ya sampai ini ada keterangan processing ini selesai. Ini kalau processing ini masih belum selesai. Jadi tunggu sampai hasilnya benar-benar selesai. Nah, ini setelah menunggu cukup lama ya, ternyata untuk generate-nya itu memakan waktu cukup lama. Nah, ini hasilnya seperti ini, akan muncul banyak pilihan opsi ya sesuai dengan desain parameter yang setelah kita tentukan tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah thumbnail view. Nah, di sini displaynya kalian bisa ganti. Di sini ada properties view. Kalian bisa lihat masing-masing outcome ini atau hasil ini detailnya di sini. Volumenya, masanya, faktor safety atau safety factor itu, displacement dan lain-lain. Nah, atau kalian bisa lihat di sini juga scatter plot view ini. Nah, ini dengan ini kalian bisa ini ya, membandingkan antara dua faktor ya. Misalkan saya mau lihat masa yang paling minimum dengan misalkan displacement ya, displacement yang paling kecil. Nah, untuk masa yang minimum itu ini ya, yang paling di bawah ya, sedangkan untuk displacement paling kecil itu di kiri sini. Jadi untuk nilai yang misalkan kalian mau masa kecil tapi displacement juga kecil, kalian pilih yang di daerah sini. Nah, ini kalau kita lihat di bagian sini ya, ini adalah bawah dan agak ke kiri, atau ini kalau di sini ini menang bagian masanya ini paling kecil ya di sini, tapi displacementnya di tengah-tengah. Untuk displacement paling kecil itu di arah sini. Nah, ini untuk materialnya stainless steel, kemudian ada steel, IC sama titanium tadi. Nah, ini kalian bisa ganti-ganti mau lihat antara apa dengan apa, kalian bisa bandingkan. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat juga untuk table view.
untuk total outcome-nya ada 16 ya totalnya. Nah, kalian misalkan kita mau bandingkan tadi ya dengan yang study case, yang initial design tadi, yaitu kita menggunakan material, kita filter ya, kita pakai material titanium ya, ini kita matikan yang lain. Kemudian untuk manufacturing metodenya kita pakai aditif. Nah, maka akan muncul hanya yang kita centang saja. Nah, ini di antara 3 ini kita cek yang mana yang masanya paling kecil ya. Kita pakai properties. Ini kalau kita lihat masanya di sini 1,7, 1,9, 1,6. Nah, ini untuk outcome yang ke-15 ini ya. Nah, ini kalau kalian klik, sebenarnya di sini nanti akan muncul previewnya. Lebih jelasnya itu detail dari komponen itu kelihatan di sini. Cuman karena ini nggak support, nggak masalah. Kalau komputer kalian support, nanti di sini akan muncul. Di sini WebGL-nya ini disable komputer saya, belum saya otak-atik. Nah, kalau kita lihat ya dari preview ini kelihatan di sini kurang bagus ya hasilnya. Sebenarnya di sini lebih jelas. Nah, kita coba cari yang lain yang lebih bagus. Ini walaupun masanya minimum tapi hasilnya kurang bagus ya. Jadi nanti kalau di manufaktur nanti hasilnya kurang bagus juga. Kita coba lihat lagi yang 1,7, 1,9, berarti yang ini aja ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa cek juga. Nah, misalkan kalian sudah pilih ya mana yang paling optimum dengan masa yang paling minimum dengan safety factor. Ini masih memenuhi ya 2, masanya 1,7. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang di study case tadi. Nah, ini masanya untuk initial design adalah 4,52 pounds. Nah, ini berarti dari hasil generative design tadi masanya lebih jauh lebih kecil dibandingkan dengan initial design. Oke, nah dari sini hasil misalkan sudah kita pilih ya, kita bisa keluarkan ya ini ke design workspace ke sini ya. Jadi caranya ini create design from outcome ini. Kemudian create design. Nah, ini juga butuh proses lagi ya. Kita tunggu sampai hasilnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa klik di sini ya. Klik to continue. Open design. Nah, ini adalah hasil dari generative design yang sudah kita generate tadi ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini. Jadi dengan generative design kita bisa mendapatkan hasil desain yang optimum berdasarkan constraint dan desain requirement yang sudah kita tentukan tadi. Oke, kira-kira seperti itu untuk generative design. Saya akhiri materi kali ini. Selamat mencoba, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.